Saudara, saya akan menyambung firman Tuhan yang minggu lalu saya sampaikan. Ya, intinya manusia hidup ini mau bahagia ya. Jadi minggu lalu saya katakan untuk bahagia saudara harus punya hikmat. Ya, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Saudara bisa bayangkan tuh ya. Takaran kekayaan kan emas ya. Nah, hari ini saya mau menyampaikan tentang ini. Coba keluarkan Mazmur 34 ayat 12. Saudara mencintai hidup saudara, pasti saudara mau bahagia. Nah, tema khotbah saya adalah perkataanmu menentukan nasibmu. Sehingga ada ungkapan mulutmu adalah harimaumu. Ya, oke. Coba saudara baca ini. Siapa di sini bosan hidup, tidak menyukai hidup? Kok gue hidup ya? Pasti semua menyukai ya. Oke. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang menginginkan umur panjang? Nggak ada dong yang mau umurnya pendek ya. Untuk menikmati yang baik. Saya ulang lagi ya. Siapakah orang yang menyukai hidup? Berarti dia mencintai kehidupannya ya, dan menginginkan umurnya panjang tapi sehat, sehingga bisa untuk menikmati yang baik. Dia tangkap ini? Kuncinya ada di mana? Ayat selanjutnya. Ayo. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Tema khotbah saya adalah perkataanmu menentukan nasibmu. Perpecahan dalam pertemanan, saudara, saya selidiki ya, itu oknum yang paling harus dicurigai adalah lidah. Setuju nggak saudara? Nanti saya bongkar satu-satu. Iya, pantesan saya sama dia sekarang kurang akur. Coba, selidik punya selidik itu dari perkataan, ya. Oke. Nah, contoh bangsa Israel di padang gurun. Ini saya ulang sedikit ya. Nggak bisa masuk ke tanah yang Tuhan janjikan, yaitu tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Dari Mesir dia harus lewat, namanya padang gurun. Bahasa gampangnya proses. Bagaimana responmu ketika engkau diproses untuk mencapai tanah Kanaan, yaitu tanah penuh dengan susu dan madu? Ternyata bangsa Israel gagal untuk bisa masuk ke tanah Kanaan, perjanjian, yang penuh dengan susu dan madu. Kuncinya satu. Dosanya satu apa? Ngomel. Ngomel kan nggak pakai jidat, pakai mulut, bersungut. Sudah bisa bayangkan. Sehingga dia gagal. Dan perlu 40 tahun, bangsa Israel itu dibikin puter-puter supaya yang lahir di Mesir nih, karena banyak ngomelnya di padang gurun, mati semua. Nggak ada yang bisa masuk. Yang lahir di sini ya, lahir di Mesir. Yang bisa masukkan sudah tahu cuma 2. Kenapa yang 2 itu bisa masuk? Karena perkataannya, perkataan positif. Tangkap ini. Sudah tahu kan? Yaitu Kaleb dan Yosua. Yang real dah, yang nyata sekarang ini. Baru-barusan di Pilpres. Saya lihat nih, ini menurut penerawangan saya, orang itu gagal ya mencapai yang bisa diharapkan lah, jangan sampai jeblok banget. Sudah setuju gak dengan saya karena perkataan di Pilpres? Betul nggak sih? Iya. Saya udah bersaksi di sini. Saya tadi udah yakin mau nyolok dia. Mulutnya itu bikin saya beralih. Ah, nggak jadi dah. Saya tahu ini pasti atas ketetapan Tuhan. Saya harus nyolok yang ini. Akhirnya menang kan? Sampai kita berdebat tuh sesama hamba Tuhan. Ya, saudara harus nangkap ini ya. Saudara harus nangkap ini. Nah, perkataanmu itu menentukan nasibmu. Kenapa saya mau sampaikan ini? Satu hari saya lihat di TikTok. Dan ada satu kayak demonstrasi. Ini dari dokter di Jepang. Jadi dokter di Jepang itu mencoba sesuatu, yaitu air. Air A gitu ya, dan air B. Air A itu dikatakan yang manis-manis, yang bagus, yang positif, penuh semangat. Yang air B itu dicaci maki. Kamu itu nggak ada gunanya apa-apa gitu ya. Udah nih, udah selama berhari-hari, berminggu-minggu kemudian, air itu dimasukin ke freezer, dijadiin es gitu ya. Saudara tahu nggak yang diomel-omelin ini? Itu bentuknya, waduh nggak karu-karuan dah. Jadi si es, tapi nggak karu-karuan. Nah, oleh seseorang TikToker ini, dia coba dengan cara apa, saudara tahu? Saya tadi cari videonya, saya mau puterin di sini, nggak ada sih. Jadi satu pohon penuh daun-daunan, itu daun-daunannya dibelai-belai gini nih. Misalnya kayak gini, nah, gini-gini nih. Ya, daunnya rimbun nih.
kamu itu baik, kamu itu luar biasa, kamu itu membuat saya bahagia, kamu memang luar biasa. Dikatakan begitu terus gitu ya. Berbulan-bulan kemudian. Maksudnya melakukan itu berbulan-bulan. Nah, setelah dia melakukan yang begitu-gitu, dia ambil satu daun nih. Nah, kayak gini. Satu. Di antara banyak, misalnya daunnya ada 50, dia ambil satu. Yang satu diomelin. Dasar lu, nggak ada guna lu. Apalah, tapi ngomongnya yang negatif gitu ya. Saudara tahu apa yang terjadi setelah berbulan-bulan kemudian. Yang satu itu dipegang gitu. Diomongin yang jelek-jelek. Kuning. Wah, itu film sebenarnya bagus juga tuh. Ya, saya pengen putar di sini. Cuma saya cari lagi susah. Saudara bisa nangkep ini nggak? Sebentar ya. Saudara bisa nangkep nggak? Perkataan. Unsur air itu di dalam pohon itu, saya yakin itu pasti 80%. Dia mati hidupnya kan tergantung air ya, betul nggak ya? Manusia 80% terdiri dari air. Makanya saudara kalau diperkatakan yang jelek-jelek, hasilnya seperti apa? Ini pembukaan supaya saudara bisa menangkap ya betapa berpengaruhnya perkataanmu itu. Misalnya orang tua kepada anak, kalau nggak percaya saudara tes, saudara kalau punya anak 4, yang 3 saudara ngomongin yang manis-manis, yang 1 saudara ngomongin yang jelek gitu. Kita tunggu nanti 10 tahun kemudian dia akan jadi apa? Mau tes? Nah, si TikToker ini kan dia tesnya di pohon yang penuh dengan daun-daun. Dia ambil satu doang nih, di antara yang banyak-banyak itu. Dia ngomongin yang jelek-jelek tuh, yang satu aja itu, dipegangin nih. Lu mah bener-bener sampai digeter-geter gini. Sebulan kemudian kuning, yang lainnya hijau. Dalam satu pohon. Tangkap ya? Oke. Nah, sekarang saya tanya sama saudara, apa yang paling mempengaruhi kehidupan, emosi jiwa kita, atau keadaan hati kita ketika kita melihat sesuatu, misalnya pertunjukan, apa yang paling mempengaruhi? Wah, gambarnya bagus banget ya. Mempengaruhi saudara? Terang, jelas. Atau suara? Ini kan buram nih. Apa ini mempengaruhi saudara atau musiknya? Musik dong, betul nggak? Yang bisa menyentuh hati saudara itu kan musiknya, berarti suara itu yang paling bisa mempengaruhi saudara. Walaupun film itu bagus, ya film drama, film heroik, cerita tentang kepahlawanan, tapi nggak ada musiknya, nggak asik, dan itu tidak menyentuh hati. Betul nggak? Ya kan? Nah, walaupun filmnya burem-burem, misalnya tahun-tahun berapa punya perjuangan gitu, lagi lari-lari, burem-burem nih, garis-garis, kalau ada musiknya asik. Betul nggak? Membangkitkan semangat kepahlawanan kita. Jadi kalau dengar, kalau yang walaupun gambarnya burem-burem gitu ya, cuman mobil lewat aja, ada lagu betapa hatiku akan sedih telah gugur pahlawanku. Sentuh hati saudara, betul nggak? Ya, artinya pendengaran itulah yang paling bisa mempengaruhi jiwamu, emosimu, keadaanmu. Ya, tangkap ini. Jadi saudara bisa bayangkan kalau beginilah. Di sini nggak ada ya, tapi mantan ada ya yang suka minum apa tuh obat obat terlarang. Kan nanti dia mesti goyang-goyang kepala gitu ya. Yang paling bisa dia nikmati itu apanya? Musiknya, katanya disebut house musik ya. Musiknya itu lagi, itu maksudnya do re mi, do re mi, do re mi. Udah iramanya itu aja, tapi dia bisa menikmati sambil goyang-goyang kepala. Betul nggak? Nah, itu yang negatif yang masuk dan akan mempengaruhi emosi dan jiwa kita. Nah, kalau yang positif ya tadi saya katakan lagu-lagu pahlawan, membangkitkan ke rasa nasionalmu ya, kepahlawananmu terbangkitkan juga dalam puji-pujian, betul ya? Oke. Nah, saudara perhatikan kata-kata saya. Ini quote ya, catatan. Ada satu catatan kata-kata ya, begini. Perhatikanlah kata-katamu, maka dia akan menjadi tindakanmu atau kelakuanmu. Perhatikanlah tindakanmu atau kelakuanmu, maka dia akan menjadi kebiasaanmu. Perhatikanlah kebiasaanmu, maka dia akan menjadi karaktermu.
perhatikanlah karaktermu, maka dia akan menjadi nasibmu. Tema khotbah saya, perkataanmu adalah nasibmu. Quote yang saya nyatakan tadi, itu ujungnya apa? Perhatikanlah kata-katamu. Akhirnya apa? Itu akan menjadi nasibmu. Tangkap ya? Jadi saudara, usahakanlah perkataanmu adalah perkataan yang penuh dengan hikmat atau perkataan positif yang membangun. Itu ya. Nah, coba saudara baca Efesus 4 ayat 29. Siapa di sini orang tua kalau ngomong ngedown, bikin down orang anak ya, walaupun anak itu mungkin udah berbuat salah, bukannya dibangkitkan, malah dibikin down. Walaupun mungkin dia udah berdosa melakukan ini itu, melanggar sesuatu, tapi perkataan kita harus perkataan yang membangun. Suruh baca ini ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saya baca bahasa Inggrisnya, dikatakan begini, janganlah ada perkataan yang kotor. Di sini kalau bahasa Inggrisnya harusnya apa ya, kotor, dirty, tapi dikatakan korup. Korup itu merusak. Perkataanmu itu merusak semangat seseorang yang tadinya dia mau bertobat, gara-gara perkataan kita, bisa nggak jadi loh. Misalnya ada seorang ikut camp pria sejati, wah dia dibakar semangatnya tuh, rohaninya, wah saya pulang, saya mau berubah menjadi pria yang sejati karena Tuhan sudah menjamah gitu ya. Kan moto daripada yel-yelnya daripada pria sejati apa? 1, 2, 3, yes. Di situ dia mau berubah. Pokoknya kalau ketemu 1, 2, 3, yes. Begitu sampai rumah dia udah semangat mau berubah nih. 1, 2, 3, dia ngomong sama istrinya, pret lah. Wah, digituin akhirnya apa tau gak? Ya nggak jadi. Betul nggak? Lu kesambet apa lu? Kok jadi berubah? Bukannya bersyukur? Coba dia ngomong gini, aduh Tuhan Yesus baik, akhirnya doa gua dijawab. Suami yang sontoloyo ini akhirnya bisa berubah. Itu perkataan korup, ya kotor, yang merusak. Pertanyaan saya, pria itu jadi bertobat gak? Kagak. Oleh karena apa? Perkataan dari istrinya. Suaminya mau manis-manis, udah lu, nggak usah macem-macem lu. Padahal itu tulus ya. Gue tau lah, ini modus lah, apalah ya ampun. Tangkap ini ya. Perkataanmu nasibmu. Jadi tadi saya katakan perpecahan dalam pertemanan atau keluarga, hubungan itu dari perkataan. Jadi oknum yang paling harus kita curigai ketika gereja ini terpecah dua, lidah. Tangkap ya. Nah, saudara baca ini, saya ulang lagi ya. Janganlah ada perkataan kotor. Kalau saudara pikir, wah mungkin kebun binatang ya. Bukan, di sini bukan kotor itu kebun binatang, tetapi perkataan yang merusak ya. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Next. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, Roh Allah yang kudus, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sudah tangkap ini? Nah, saya kasih satu cerita ya. Di Afrika ada satu suku. Sukunya kalau ada seseorang penduduk di satu tempat itu, misalnya melanggar adat gitu, dia akan dihukum tuh, ya, melanggar satu adat apalah gitu ya, dia akan dihukum. Cara hukumannya adalah dia dibawa ke atas gunung, terus ditaruh di jurang, ya. Dia akan dikurung di situ 40 hari tanpa makan, seperti Musa, kan berpuasa tanpa makan 40 hari. Nah, dia akan diikuti oleh teman-temannya atau siapa gitu ya, kerabatnya. Masing-masing boleh membisikkan sesuatu kepada orang yang melanggar adat. Dan survei membuktikan orang itu bisa bertahan dalam 40 hari itu. Adalah begini, masing-masing ya. Misalnya ada temannya mendatangi dan membisikkan ke telinganya, kamu itu adalah satu-satunya orang yang paling memperhatikan keluarga kami ketika kami itu kelaparan.
Nanti siapa lagi? Kamu itulah satu-satunya orang yang membawa salah satu anggota keluarga kami ke rumah sakit. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana kalau tanpamu, tanpa pertolonganmu. Kurang lebih begitulah ya. Ngomong yang positif-positif. Saudara tahu, 40 hari tanpa makan, bertahan loh. Coba saudara ngomongin itulah yang kotor-kotor. Dia langsung terjun tuh. Hidup lu nggak ada guna, sampah masyarakat. Saya rasa nggak perlu 40 hari, lusa udah dia terjun ke jurang itu. Saudara bisa nangkep ini nggak? Perkataan. Ya, ada orang yang mau mati bunuh diri, kita memperkatakan yang manis-manis, yang membuat dia semangat, nggak jadi kan? Ya,